Syah, kamu ngapain? Kan kamu nggak di FD ini. Emang kok di sini ya? Ya, Syah, coba kamu cek deh jawabnya. Kayaknya kamu di FD 1 deh. Oh iya ya. Oke deh, thank you Mel. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa kita harus melakukan penelitian ini? Menurut Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Indonesia, pada usia 18 sampai 40 tahun, kita memerlukan waktu tidur selama 7 sampai 8 jam per hari. Sedangkan parameter efektivitas pembelajaran kita ada dua, yaitu active learning time dan juga quality of instruction, di mana active learning time sendiri itu berhubungan dengan siswanya dan quality of instruction itu berhubungan dengan pengajarnya. Nah, jadi target responden kami adalah asisten laboratorium. Nah, siapa sih asisten laboratorium itu? Asisten laboratorium adalah mahasiswa yang bertugas untuk membantu laboran dalam mengajar suatu laboratorium. Hipotesis kami mengenai hubungan antara produktivitas asisten laboratorium dan kuantitas jam tidur mereka adalah ketika asisten laboratorium tidur dengan waktu yang ideal ataupun cukup, maka produktivitas mereka akan menjadi tinggi. Nah, apakah data yang di lapangan sesuai dengan hipotesis kita? Mari kita buktikan. Ada dua jenis hasil data yang kami peroleh, yaitu hasil kuesioner dan hasil wawancara. Mayoritas dari responden yang kami peroleh memiliki jadwal mengajar 4 kali dalam seminggu, dengan hasil tertinggi dari tingkat konsentrasi ada di 3-4 dari skala 5. 15 dari 32 responden yang kami peroleh memiliki tingkat produktivitas 4 dari skala 5 dan rata-rata tidur setiap malamnya 5-6 jam. Lebih dari 50% responden yang kami dapatkan berjenis kelamin laki-laki dengan usia 19-20 tahun dan mayoritas berasal dari laboratorium fisika dasar. Jadi metodologi yang kita gunakan dalam menyelesaikan tugas besar ini ada dua. Yang pertama kuesioner dan yang kedua wawancara. Di mana kuesioner ini diisi oleh 32 responden dan wawancaranya dilakukan pada 6 responden. Nah, responden ini berasal dari 4 laboratorium. Yang pertama ada teknik digital, kedua rangkaian listrik, ketiga fisika dasar, dan keempat dasar komputer. Responden ini berasal dari angkatan 2021, 2022, dan 2023. Untuk memproses data yang kita dapatkan, kita menggunakan regresi linear, yang dimana regresi linear itu merupakan metode yang digunakan untuk meneliti hubungan antara dua variabel atau lebih, dan yang paling tidak ada satu variabel sebagai variabel independen dan satunya sebagai variabel dependen. Selanjutnya kita akan membahas hasil analisis deskriptif dari data yang sudah kita dapatkan. Yang pertama kita akan mencari nilai mean, median, dan modusnya. Di sini kita menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk menghitungnya. Pada rentang waktu 3-4 jam dari tingkat konsentrasi dari 1 sampai 5 didapatkan rata-rata konsentrasi yang dimiliki oleh responden itu ada di kisaran 3,7. Kemudian pada rentang waktu 5-6 jam itu ada di kisaran 3,4 dan 7-8 jam itu ada di kisaran 4. Untuk mediannya dari 3-4 jam itu ada di kisaran 4, 5-6 jam itu ada di 3,5 dan 7-8 jam itu ada di tingkat konsentrasi 4. Untuk modusnya sendiri, di 3-4 jam itu dia modusnya ada 3, 5-6 jam itu 4, dan di 7-8 jam ini tidak menghasilkan angka apapun karena dari data yang kami dapatkan itu hanya ada 2 responden yang mengisi 7-8 jam dengan angka yang berbeda sehingga tidak ada nilai modusnya. Selanjutnya, untuk range-nya ini, kita mendapatkan hasil dari waktu tidur terlama yang kita gunakan dalam parameter dalam pengambilan data ini dan juga dari nilai waktu tidur paling sebentar, yaitu di angka 3. Jadi di sini 8 dikurangi 3 sama dengan 5 jam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil regresi linearnya. Ini hasil regresi dari data yang pertama, itu menjelaskan hubungan dari durasi tidur dengan tingkat produktivitas. Dapat dilihat pada grafik ini bahwa terjadi peningkatan ketika waktu tidur yang dilakukan oleh responden itu lebih lama. Di sini ada parameter 1, 2, dan 3 pada sumbu X-nya. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa parameter 1 itu 3-4 jam, parameter 2 itu 5-6 jam, dan parameter ketiga itu 7-8 jam. Grafik ini menunjukkan adanya hubungan positif antara durasi tidur dan tingkat produktivitas. Namun, meskipun grafik menunjukkan hubungan yang positif, tidak dapat disimpulkan secara pasti bahwa durasi tidur adalah satu-satunya faktor yang mempengaruhi produktivitas. Faktor lain seperti kualitas tidur, pola makan, tingkat stres, dan jenis pekerjaan juga dapat berperan penting. Selanjutnya, korelasi dan koefisien determinan dari tingkat produktivitas.
Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi, yang dihasilkan itu adalah sebesar 0,867. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara kedua variabel yang sedang dianalisis. Jadi, untuk menentukan hubungan antara dua variabel ini, ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan. Misalkan, jika korelasi yang dihasilkan itu ada di kisaran 0,0 sampai 0,3, maka itu menunjukkan hubungan yang lemah. Dan jika ada di kisaran 0,3 sampai 0,7, maka akan menunjukkan hubungan yang sedang. Dan ketika ada di kisaran 0,7 sampai 1, itu menunjukkan hubungan yang kuat. Nah, pada percobaan ini, atau dari hasil analisis kami, itu menunjukkan bahwa tingkat koefisien korelasinya itu ada di angka 0,867, yang berarti menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Selanjutnya, koefisien determinasi diperoleh di kisaran 0,751 yang mengindikasikan bahwa sekitar 75,1% dari variabilitas atau perubahan pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabilitas pada variabel independen. Selanjutnya, hasil regresi dari data yang kedua. Nah, ini itu untuk menjelaskan hubungan antara durasi tidur dan tingkat konsentrasi, sama seperti hasil regresi dari data sebelumnya. Ketika waktu tidur itu semakin lama, maka tingkat konsentrasi juga akan semakin meningkat. Terdapat korelasi positif yang cukup kuat antara durasi tidur dan tingkat konsentrasi. Artinya, semakin lama seseorang tidur, semakin tinggi pula tingkat konsentrasinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidur yang cukup memiliki peran penting dalam menjaga fungsi kognitif, termasuk kemampuan untuk fokus dan berkonsentrasi. Kemudian yang selanjutnya ada korelasi dan koefisien determinan tingkat konsentrasi. Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi, didapatkan hasil sekitar 0,867, yang berarti menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif, dan koefisien determinasinya itu ada di angka 0,751, yang mengindikasikan bahwa sekitar 75,1% dari variabilitas atau perubahan pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabilitas pada variabel independen. Artinya, faktor lain di luar variabel yang sedang dianalisis hanya menjelaskan sekitar 24,9 dari total variasi output. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan proyek ini, kita tahu bahwa manfaat dari tidur yang cukup adalah meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan juga tingkat keproduktivitasan seseorang. Dan faktanya, normalnya untuk orang dewasa, kita membutuhkan 7 hingga 8 jam per hari untuk tidur. Sehingga kita harapkan berdasarkan proyek ini, mahasiswa dapat meningkatkan kuantitas tidur mereka sehingga menghasilkan produktivitas dalam kegiatan sehari-hari mereka. Demikian informasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya ingin mengingatkan untuk teman-teman agar tetap menjaga kesehatan, baik dalam aspek kuantitas tidur maupun aspek lainnya, sehingga teman-teman bisa menghasilkan mahasiswa yang produktif, sehat fisik dan juga mental. Sekian, sampai jumpa. Terima kasih.